Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili, NIM 17101291-213. Saya mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya, oleh Bapak Muhammad Fuad Sa'ban MPD dengan Ibu Mela Mutikasari MPD, tentang tugas pembelajaran microteaching. Saya akan mengambil materi tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Di sini adapun kompetisi dasarnya ada 3.4 tentang menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Yang kedua, 4.4 menyajikan karya hasil dari penelusuran sebagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Adapun yang tujuan yang saya harapkan dalam pembelajaran ini yaitu 3.4.1 dapat menyebutkan macam-macam teknologi yang dimodifikasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang kedua, 4.4.1 melakukan percobaan tentang teknologi permunian air yang terinspirasi dari eceng gondok. Nah, langsung saja. Nah, kalian tahu tidak struktur jaringan pada tumbuhan yang dimodifikasi ke teknologi yang ada di sekitar lingkungan sekitar kalian? Kalau kalian tahu, kalian bisa menyebutkannya. Bisa kalian komentari di bawah ya. Oke. Saya beri waktu 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeay, kalian hebat. Kalian pasti tahu struktur jaringan tumbuhan yang dimodifikasi ke teknologi. Terima kasih sudah menjawab. Nah, jadi teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan jaringan itu adalah saya beritahu ya. Nah, penerapan struktur bunga matahari pada energi tenaga surya. Nah, di sini ada energi tenaga surya yang terinspirasi dari bunga matahari, struktur bunga matahari yang ininya ini, yang bijinya ini. Nah, sehingga para ilmuwan meniru dan memodifikasi sehingga terjadilah ini energi tenaga surya. Lalu penerapan struktur daun teratai pada kota mengambang, Lilipat Ekopolis. Nah, karena para arsitek itu terinspirasi dari daun teratai yang mengambang, maka mereka mengolah kota yang mengambang seperti daun teratai. Nah, lihat. Lalu, penerapan struktur buah durian pada teater Esplanade. Nah, di sini arsitek juga mengikuti struktur dari kulit buah durian yang berduri-duri. Nah, diikuti oleh arsitek membuat teater Esplanade, teater ini. Kemudian yang terakhir, penerapan eceng gondok pada pemunian air. Nah, penerapan eceng gondok yang menyerap kotoran di air yang membuat dari akarnya ini menyerap kotoran sehingga bersih airnya itu dimodifikasi oleh ilmuwan untuk mengolah di dispenser seperti ini sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk minum kita sehari-hari, ya kan? Kalian tahu tidak? Kita kan selalu minum air untuk kebutuhan gizi kita dan kebutuhan mineral. Nah, di sini dispenser itu terinspirasi dari eceng gondok yang menyerap dan menyaring kotoran sehingga terbentuklah dispenser. Nah, di sini saya ingin kalian itu memanfaatkan fungsi teknologi yang berasal dari penerapan tumbuhan eceng gondok pada pemunian. Dan tujuan yang saya ambil di sini kan tadi untuk melakukan percobaan tentang penerapan pemunian air yang terinspirasi dari eceng gondok. Nah, mari kita lakukan percobaan tersebut. Nah, kalian harus melakukan apa? Ayo, langkah-langkah pertamanya itu adalah ayo siapkan botol bekas ukuran 1,5 liter dan kedua kapas kecantikan
yang ketiga arang, keempat batu kerikil, yang kelima sabut kelapa, yang keenam ijuk, yang ketujuh air keruh atau air kotor. Lalu alatnya gunting atau cutter dan wadah penampung air bersih. Nah, untuk gunting nanti kalau kalian tidak bisa minta bantuan dengan orang tua kalian. Nah, langsung saja kita ke proses pembuatannya ya. Nah, yang pertama-tama kalian harus menyiapkan bahan dan alatnya. Lalu potong-potong botol bekas yang berada di bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya saja. Nah, kalau kalian kesulitan untuk memotongnya, kalian bisa minta bantuan kepada orang tua kalian. Jaga ya, jangan sampai terluka. Lalu yang kedua, potong-potong bahan seperti kapas, kecantikan, dan sabut kelapa sesuai ukuran. Nah, lalu masukkan bahan ke dalam botol. Lalu biarkan tutup botolnya terlepas ya. Kemudian yang terakhir, memuat kapas kecantikan, lalu sabut kelapa dari ukuran yang pertama itu, sabut kapas kelapa, kapas kecantikan, sabut kelapa, arang, batu kerikil, lalu menuangkan air keruh atau yang kotor ke wadah yang berisi tempat yang tadi tuh dituangkan. Kemudian tanailah dengan wadah yang bersih ya. Nah, lihatlah perbandingannya dari air kotor dan air yang mengalir dari pemurnian air sederhana ini ya. Nah, stay tune ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini bahan-bahannya sudah dipotong sesuai ukurannya ya. Jangan sampai nggak sesuai. Nanti kebesaran atau kekecilan bisa disesuaikan dengan ukuran botolnya ya. Mula-mula harus memotong bagian bawahnya dulu ya dari botol ini. Nah, kita potong dulu ya. Nah, kalau kalian tidak bisa gunakan cutter atau yang bisa. Tapi saya punya ini aja. Nah, kalau kalian tidak bisa minta bantuan ke orang tuanya ya. Hati-hati, jangan sampai terluka. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk botolnya disisihkan saja. Nah, sudah seperti ini. Ayo kita lanjut membuat potongan-potongan dari kapas dan lain-lainnya. Pertama kita buat sponnya dulu ya. Sesuaikan ukurannya. Lalu kapas. Kemudian ijuk. Lalu sabut kelapa. Lalu kapas lagi. Kemudian arang. Lalu kapas lagi. Dan terakhir batu kerikil. Nah, jadilah seperti ini. Lalu kita tuangkan air kotornya ke dalam sini. Lalu tampunglah airnya ke sini. Lihatlah perbedaannya ya. Tampunglah air yang
ini dengan wadah ya yang bersih. Nah, coba kita lihat perbedaannya antara banyu ini yang dituangkan ke sini. Jadi kita mulai ya. Parakin. Nah, dari percobaan yang saya lakukan tadi, dari air kotor yang seperti ini menjadi air bersih seperti ini. Nah, itulah sudah percobaan atau praktikum yang saya lakukan dari pemurnian air yang diterapkan di kehidupan sehari-hari, yang terinspirasi dari eceng gondok. Nah, semoga praktikum yang saya lakukan, kalian bisa juga menirunya untuk melakukan percobaan tersebut, sehingga air yang mengalir itu yang kalian gunakan itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti mencuci dan membersihkan pakaian atau sebagai lainnya lah untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Semoga itu sangat bermanfaat untuk kalian ya. Selamat mencoba. Nah, di sini saya ada soal evaluasi untuk kalian. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh kalian. Nah, di sini saya memberikan 2 soal evaluasi tentang jelaskan struktur jaringan pada tumbuhan yang dimodifikasi ke teknologi yang ada di lingkungan kalian. Lalu buatlah poster tentang macam-macam teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan kalian. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Lalu terima kasih. Kalau kalian ingin ada yang ditanyakan, bisa follow IG saya laili.nor22 dan atau email laili.nor22@gmail.com. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.